menjadi moderator. Baik, Nanti Bu, saya topiknya dari saya ya, seperti biasa. Oke. Baik, Bu, Oke. saya moderatorin ya, Bu. Ya, Izin untuk malam ini kita ada 2 presentasi. Yang pertama yaitu materi ASKEP DHF dan kedua adalah ASKEP SLE. Untuk yang pertama, kelompok Mbak Ayuni dengan Mbak Maria De Fatima. Ini saya coba share screen. Apa terlihat, Bu? Belum. Apa terlihat? Ya, sudah terlihat. sudah Mbak. Oh, baik. Silahkan Mbak Ayuni untuk presentasinya dimulai. Saya kasih waktu kurang lebih 20 menit. Silahkan. Selamat malam. Selamat malam untuk kita semua. Kami dari Halo. Iya Mbak, sudah terdengar. Silahkan dilanjut. Ya, kelompok kami akan mempresentasikan asuhan keperawatan pada anak F dengan diagnosa dengue hemorrhagic fever atau demam berdarah dengue. Disusul oleh kelompok kami yaitu Mbak Yuni dengan saya sendiri. Next. Ya, di sini kami menampilkan anak merupakan sebagian individu yang unik dan mempunyai kebutuhan sesuai dengan tahap perkembangannya. Kebutuhan tersebut dapat meliputi kebutuhan fisiologis seperti nutrisi dan cairan, aktivitas dan Langsung ke materinya aja ya Mbak. Langsung ke Oke. materinya aja. Oke. Oke. Pengertian dari dengue hemorrhagic fever merupakan infeksi yang disebabkan oleh virus dengue. Dengue adalah virus penyakit yang ditularkan dari nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Penyakit menular ini pada umumnya menyerang pada anak-anak kurang dari 15 tahun dan juga bisa menyerang pada orang dewasa. Ini menurut Widoyono tahun 2012. Yang kedua, dengue hemorrhagic fever adalah jenis penyakit demam akut yang disebabkan oleh salah satu dari 4 serotipe virus dengan genus flavivirus yang dikenal dengan virus dengue yang ditandai dengan berdarah 2-7 hari tanpa sebab yang jelas seperti lemas, lesu, gelisah, nyeri ulu hati disertai pendarahan di kulit berupa bintik perdarahan. Menurut Ayu tahun 2016. Kalau definisi menurut WHO, DHF sebagai penyakit yang memiliki 4 manifestasi klinik, yaitu pertama dengan demam tinggi atau riwayat yang berlangsung selama 2-7 hari, dan yang kedua perdarahan terutama perdarahan kulit, ketiga hepatomegali, dan keempat trombositopenia atau jumlah trombositnya menurun. Ini kami mengklasifikasikan menurut WHO juga tentang derajat demam, yaitu derajat pertama menurut WHO 1997, derajat pertama yaitu demam dengan uji bendung positif. Dan yang kedua, derajat kedua yaitu derajat yang ditandai yang adanya pertambahan perdarahan. Derajat yang ketiga, nadi cepat dan lambat, tekanan darah tak terukur. Dan derajat yang keempat, shock berat dan nadi tak teraba. Adapun beberapa gejala klinis dari DHF adalah sebagai berikut. Pertama, demam mendadak tinggi. Yang kedua, perdarahan termasuk uji bendung positif.
Ketiga, arahan spontan seperti petekia, epitaksis atau hidung berdarah, hematemesis atau muntah berdarah dan lain-lain. Yang keempat, hepatomegalisi atau pembesaran hati, nadi kurang lebih kecil dari 20 nadi lebih dari merkuri, hipotensi dan akral dingin. Yang keempat, shock, nadi kecil dan cepat, tekanan darah, tekanan nadi kurang lebih dari 20 dan hipotensi dan gelisah akral dingin. Ke-10, penyebabnya atau etiologi menurut Ayu tahun 2016, penyakit ini ditularkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti yang mengandung virus dengue. Pada saat nyamuk Aedes aegypti makan virus dengue masuk ke dalam tubuh, setelah masa inkubasi sekitar 3-15 hari, penderita biasa mengalami demam tinggi 3 hari berturut-turut. Banyak penderita mengalami kondisi fatal karena menganggap ringan gejala tersebut. Ciri-ciri nyamuk penyebab dengue hemorrhagic fever atau DHF, nyamuk Aedes aegypti yaitu yang pertama, badan nyamuk berwarna hitam dan belang-belang putih pada seluruh tubuhnya atau loreng. Dan yang kedua, nyamuk ini berkembang biak pada tempat penampung air atau TPA dan pada barang-barang yang memungkinkan untuk digedangi air seperti bak mandi, tempayan, drum, barang bekas, dan lain-lain. Nyamuk Aedes aegypti tidak bisa berkembang biak di got atau selokan ataupun kolam yang airnya langsung berhubungan dengan tanah. Yang keempat, nyamuk Aedes aegypti biasanya menggigit di pagi hari dan sore hari. Nyamuk Aedes aegypti ini juga termasuk nyamuk yang bisa terbang hingga 100 meter. Yang keenam, hinggap di pakaian yang bergantung di kamar dari suhunya 30. Manifestasi dari klinis menurut Ayu tahun 2016, kriteria klinisnya masa inkubasi biasanya berkisar antara 4-7 hari, dan yang kedua demam tinggi yang mendadak terus-menerus berlangsung 2-7 hari, panas turun pada hari yang ketiga kemudian naik lagi pada hari ke-6 dan ke-7, mendadak 30-80 derajat Celcius. Terdapat manifestasi perdarahan, yang keempat tanda-tanda perdarahan, dan kelima rasa sakit pada otot dan persendian, bintik-bintik merah pada kulit. Adapun yang keenam yaitu ada pembesaran hati atau hepatomegali, dan ada shock, jumlah leukosit normal tetapi biasanya menurun pada dominasi atau sel limfosit, penurunan jumlah trombosit, dan yang satunya kadar hematokrit meningkat. Patofisiologi virus dengue yang telah masuk ke dalam tubuh penderita menimbulkan viremia. Hal tersebut menimbulkan reaksi oleh pusat pengatur suhu di hipotalamus sehingga menyebabkan atau pelepasan zat barandikindik, serotin, trombin, dan histamin. Terjadinya peningkatan suhu. Selain itu, viremia menyebabkan pelebaran dan dinding pembuluh darah yang menyebabkan perpindahan cairan dan plasma darah dari intravaskular ke interstisial yang menyebabkan hipovolemia. Trombositopenia dapat terjadi akibat dari penurunan produksi trombosit sebagai reaksi dari antibodi melawan virus, menurut Murwani. Pathway-nya seperti tercantum di sini, virus dengue, viremia, terus terjadinya hipoterm, hepatomegali, depresi, dan permeabilitas kapilar meningkat. Di sini hipoterm akan terjadinya anoreksi atau muntah, lalu terjadinya perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan. Terus reaksi kekurangan volume cairan. Depresinya sumsum tulang, manifestasi perdarahan, kehilangan plasma, adanya hipovolemia atau shock, resiko shock hipovolemia, terjadinya shock dan bisa terjadi kematian. Permeabilitas kapilar meningkat, risikonya terjadi perdarahan, lalu kita akan shock dan bisa terjadi dan kematian. Efusi pleura
yaitu ada asites, dan hemokronitasi, yaitu perubahan perfusi pada jaringan perifer. Pengobatannya menurut Kristen 1995, penata laksanaan pada pengobatannya seperti tirah baring atau istirahat baring, dan yang kedua diet makanan lunak, ketiga minum banyak air kurang lebih dari 2 sampai 2,5 liter selama dalam 24 jam, dapat berupa susu, teh, sirup dan lain-lainnya. Penderita termasuk oralit, pemberian cairan merupakan hal yang penting bagi penderita DHF. Dan yang keempat, pemberian cairan intravena, biasanya Ringer Lactat, NaCl. Ringer Lactat merupakan cairan utama. Cairan intravena yang paling sering digunakan yang mengandung natrium 130 mikroektium dan per liter, dan kalium, korekteror basah, dan lain-lainnya. Yang keempat, monitor tanda-tanda vital setiap 3 jam jika kondisi pasien memburuk dan observasi ketat setiap jam. Pemeriksaan hemoglobin, hematokrit dan trombosit setiap hari. Pemberian obat antipiretik sebaiknya dari golongan acetaminophen, iokenin, dan berkolaborasi dengan dokter. Juga pemberian kompres dingin, monitor tanda-tanda perdarahan lebih lanjut, pemberian antibiotik, terdapat kekhawatiran infeksi sekunder, monitor tanda-tanda dini, rencetan meliputi keadaan umum, perubahan tanda-tanda vital, hasil-hasil pemeriksaan laboratorium yang memburuk. Dan terakhir, bila timbul kejang, biasanya diberikan di Jepang, itu kolaborasi dengan dokter. Pemeriksaan penunjang lainnya seperti pemeriksaan laboratorium, antara lain pemeriksaan darah yang saya sudah baca terlebih dahulu, itu seperti hematokrit, dan sekarang pemeriksaan yang lainnya seperti urin serta pemeriksaan serologi. Pada pemeriksaan pasien dengan DHF itu pada lumbal, lumbal itu kita melakukan IG test, dengue positif, trombositopenia, hemoglobin meningkat. Hasil pemeriksaan kimia darah menunjukkan hipoprotemia dan hiponatremia. Hipokloremia. Pada hari kedua dan ketiga terjadi neutropenia, asinofilpenia, peningkatan lombosit dan monosit. Adapun pemeriksaan ureum pada pH darah kemungkinan meningkat, waktu perdarahan memajang, dan adapun pada pemeriksaan analisis gas pada arteri menunjukkan asidosis metabolik. Komplikasinya menurut Kristanto tahun 2014, pertama ensefalopatia dengue, adanya perdarahan berkepanjangan pada pembuluh darah akibat gangguan metabolik, di mana sering terjadi edema otak dan alkalosis, terjadi pada saat shock maupun tidak shock. Diperlukan obat diuretik dalam mengurangi peningkatan tekanan intrakranial. Dan yang kedua, kelainan ginjal terjadi pada masalah organ vital. Kondisi tersebut sangat parah karena gagal ginjal akut akibat dari shock yang berlebihan. Dianjurkan untuk minum obat golongan diuresis kurang lebih dari 1 ml per kilogram berat badan per jam. Yang ketiga, bisa terjadi edema paru pada gangguan fungsi paru. Pada kondisi ini terjadi akibatnya penumpukan pemberian cairan dalam rongga pleura yang berlebihan di paru-paru. Ditandai dengan gejala distres pernapasan, seperti tekanan darah menurun dan bibir atau kuku berwarna kebiruan mengalami shock syndrome. Penata laksanaan medis untuk penyakit DHF menurut Padilla tahun 2013 yaitu yang pertama, penataan laksana medis tanpa rencetan, dianjurkan minum air yang banyak 1,5 sampai 2 liter per hari dalam 24 jam secara bertahap. Jenis minuman yang dapat diberikan berupa jus buah, teh manis, sirup, air putih, oralit, air kelapa, dan sari buah. Yang kedua, obat antipiretik golongan paracetamol yang diberikan ketika suhu tubuh 38,5
derajat Celcius untuk menurunkan panas. Dapat juga dilakukan kompres hangat. Ini saya diberikan kembali kepada Kak Ayuni yang akan mempresentasikan tentang asuhan keperawatan. Terima kasih. Konsep asuhan keperawatan, diagnosa keperawatan. Yang pertama itu pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya nafas. Kedua, hipertermia berhubungan dengan proses penyakit ditandai dengan suhu tubuh di atas nilai normal. Yang ketiga, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis ditandai dengan pasien mengeluh nyeri. Defisit nutrisi berhubungan dengan faktor psikologis, yaitu hipovolemia berhubungan dengan peningkatan permeabilitas kapiler ditandai dengan kebocoran plasma darah. Yang kedua, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan. Yang ketiga, defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi. Yang keempat, ansietas berhubungan dengan krisis situasional. Untuk intervensi keperawatan, diagnosa pertama, histerik neonatus berhubungan dengan kesulitan transisi ke kehidupan ekstrauterin. Tujuan dan kriteria hasilnya setelah dilakukan tindakan Yang keperawatan dibaca intervensi utamanya aja ya, Mbak. Intervensi utamanya aja, nggak usah semua yang dibacakan. Baik, Ibu. Untuk intervensinya, fototerapi neonatus, observasi yang pertama monitor histerik, kedua monitor suhu dan tanda-tanda vital, ketiga monitor efek samping fototerapi. Terapeutiknya yang pertama berikan penutup mata, kedua lepaskan pakaian bayi kecuali popok. Edukasi, anjurkan ibu menyusui sekitar 20-30 menit, anjurkan ibu menyusui sesering mungkin. Untuk kolaborasi pemeriksaan darah vena bilirubin direct dan indirect. Perawatan bayi, observasi yang pertama monitor TTV bayi. Terapeutiknya pertama memandikan bayi dengan suhu ruangan 21 sampai 24 derajat Celcius. Kedua, bersihkan pangkal tali pusat yang telah diolesi air matang. Lakukan pemijatan pada bayi. Yang terakhir, ganti popok bayi jika basah. Edukasi yang pertama, anjurkan ibu menyusui sesuai kebutuhan bayi. Yang kedua, ajarkan cara merawat bayi di rumah. Ketiga, cara pemberian makanan pendamping ASI pada bayi lebih dari 6 bulan. Untuk diagnosa kedua, manajemen hipovolemia, observasi, periksa tanda dan gejala hipovolemia. Yang kedua, monitor intake dan output cairan. Terapeutik, hitung kebutuhan cairan dan berikan asupan cairan oral. Untuk edukasi, yang pertama anjurkan memperbanyak asupan cairan oral. Kolaborasi, yang pertama kolaborasikan pemberian cairan intravena. Untuk pemantauan cairan, observasi, monitor frekuensi nafas, berat badan, elastisitas atau turgor kulit, jumlah, warna, dan berat jenis urin. Untuk terapeutik, dokumentasikan hasil pemantauan. Edukasi, jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan, dan informasikan hasil pemantauan jika perlu. Untuk diagnosa ketiga, manajemen hipertermi, observasi, yang pertama identifikasi penyebab hipertermia, monitor suhu tubuh, kadar elektrolit, dan haluan urin. Untuk terapeutik, yang pertama longgarkan pakaian, berikan cairan oral, ganti linen setiap hari atau lebih sering jika mengalami hiperhidrosis, dan yang terakhir berikan oksigen jika perlu. Untuk edukasi, yang pertama anjurkan tirah baring, kolaborasi, pemberian cairan dan elektrolit jika perlu. Untuk regulasi temperatur, observasi, monitor suhu bayi, tanda dan gejala hipotermia atau hipertermia. Untuk terapeutik, tingkatkan asupan cairan dan nutrisi yang adekuat, gunakan kasur pendingin, dan sesuaikan suhu lingkungan dengan kebutuhan pasien. Untuk kolaborasi pemberian antipiretik jika perlu. Untuk diagnosa yang keempat, perawatan integritas kulit, observasi yang pertama identifikasi penyebab gangguan integritas kulit. Terapeutik yang pertama ubah posisi tiap 2 jam jika tirah baring. Lakukan pemijatan pada area penonjolan tulang jika perlu. Yang terakhir gunakan produk berbahan
petroleum atau minyak pada kulit kering. Untuk edukasi, anjurkan menggunakan pelembab, meningkatkan asupan nutrisi, anjurkan mandi menggunakan sabun secukupnya. Untuk asuhan keperawatan, Asuhan keperawatannya nggak usah ya. baik Ibu. Lanjut diskusi aja. Siap Baik, Ibu. Bu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 4 atas penyajian presentasinya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan ke kelompok 4, silahkan. Mungkin 2 pertanyaan, karena mengingat waktunya, silahkan. Atau boleh si dulu. Saya boleh. Ada yang mau tanya enggak? Ya, saya mau tanya. Tanya Bu. Boleh. Atau boleh kalau ada yang mau tanya lagi Bu di kolom chat ya. Oh, baik Bu. Berarti bisa di kolom chat nanti. Duluan enggak apa-apa. Tanya dulu nggak Boleh. apa-apa, Syahrir. Oh, siapa dong? Saya. Iya. Fir. Oke, untuk pasien dengue ya. Tadi kan prioritasnya kan lebih banyak dibahas ikteriknya ya tadi pertama ya. Dan hubungannya itu ke bayi lagi. Jadi kayak menurut saya kurang ini ya, relevan. Kemudian untuk pasien dengue, apakah tadi nggak dibahas tentang kekhawatiran potensial terjadinya perdarahan, padahal itu yang paling utama menurut saya. Selain keseimbangan cairan, juga resiko adanya perdarahan. Karena yang bermasalah adalah penurunan trombosit, sehingga ada resiko perdarahan. Dan batas-batas kapan kita harus lakukan pemberian transfusi trombosit dalam batas yang trombositnya di bawah berapa gitu kan, nggak disebut. Kemudian itu sih. Dan untuk pemberian cairan itu kan untuk anak-anak, jadi nggak ditentukan 1.500 sampai 2 liter ya, karena itu kan berdasarkan berat badan anak ya. Karena ini kan kita bahas di anak. Jadi ada formulasinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Syahrir atas pertanyaannya. Mungkin Mbak Ayuni sama Mbak Maria bisa memberikan tanggapannya. Mbak Wiwi di-save dulu pertanyaannya, nanti jawab setelah kelompok kedua presentasi ya. Baik Bu, jadi nanti untuk pertanyaan Pak Syahrir mungkin disiapkan untuk jawabannya sama Mbak Ayuni sama Mbak Maria. Untuk sekarang kita lanjutkan dulu ke kelompok 5. Mbak Putri sama Mas Kadi mungkin bisa dilanjutkan, silahkan. Lagi boleh ke kolom chat ya teman-teman. Ditambah sama kelompok. Baiklah, langsung aja ya Mbak Wi. Ya Mbak, silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan asuhan keperawatan kronis anak pada penyakit SLE. Anggota kelompoknya ada saya dan Mas Faditama, dan saya Putri Dinarwati. Langsung saja ke penyakitnya. Penyakit lupus atau SLE banyak ditemui pada kelompok usia produktif. Bahwa lupus banyak menyerang remaja sampai dengan orang lanjut usia. Pasien rawat inap di Rumah Sakit Indonesia pada kurun waktu 2014-16 terbanyak adalah pasien dengan usia 44-64. Diikuti kelompok yang lebih dari 65 tahun. Lalu kalau untuk anak, lupus merupakan penyakit yang menyerang lebih banyak wanita. Umumnya lupus ditemukan setelah umur 10 tahun,
sangat jarang pada anak kurang dari 5 tahun, meskipun ada laporan kepustakaan pada anak umur 2 tahun. Pada anak-anak dan orang dewasa dengan usia di atas 50 tahun, penyakit lupus memiliki kemungkinan hanya sekitar kurang 5% dari semua kasus yang ada. 15 sampai 45 tahun hampir 90. Perumusan masalah itu apa pengertian SLE, bagaimana prognosis SLE, apa saja penyebabnya, bagaimana pencegahan SLE, apa jenis-jenis penyakit SLE, bagaimana diagnosis, bagaimana tata laksana. Tujuannya mampu mendeskripsikan, SLE, mampu mendeskripsikan penyakit timbulnya SLE, mampu mengetahui prognosis pada penyakit SLE, mampu mendeskripsikan penyebab penyakit SLE, dan mampu mendeskripsikan jenis-jenis penyakit SLE, lalu tata laksana penyakit LSE, dan mampu mengetahui diagnosa gejala-gejala yang ditemukan pada penyakit SLE dan memberikan diagnosanya. Lanjut langsung saja ke definisi SLE atau Systemic Lupus Erythematosus, adalah penyakit hasil dari regulasi sistem imun yang terganggu yang menyebabkan autoantibodi diproduksi berlebihan yang pada kondisi normal diproduksi dan digunakan untuk melindungi tubuh dari benda asing seperti virus, bakteri, alergen, dan lain-lain. Namun pada kondisi ini antibodi tersebut kehilangan kemampuan untuk membedakan antara benda asing atau jaringan tubuh sendiri. Faktor etiologinya ada dua, faktor genetik dan faktor lingkungan. Untuk genetiknya itu dari jumlah, usia, dan usia anggota keluarga yang menderita penyakit autoimun itu. Kalau lingkungan dari hormon, obat-obatan, infeksi, atau paparan sinar ultraviolet. Lalu untuk manifestasi klinisnya ada berbagai manifestasi ya. Yang pertama ada manifestasi konstitusional, yaitu kelainan autoimun yang bersifat sistematik, biasanya dijumpai pada kelainan konstitusional seperti cepat lelah, nafsu makan menurun, demam, dan menurunnya berat badan. Lalu ada manifestasi pada kulit, yaitu timbulnya ruam kupu-kupu atau malar klasik sering menjadi gejala awal lupus dan terjadi kekambuhan setelah pacanan matahari. Ada juga ruam malar, lesi diskoid, dan lain-lain. Lanjut untuk manifestasi pada muskuloskeletal itu terlibatnya sendi baik aralgia atau artritis. Terus manifestasi pada ginjal itu adalah komplikasi pada ginjal yang merupakan salah satu komplikasi serius pada penderita SLE. Lalu manifestasi pada neuropsikiatrik itu ada kelainan pada susunan saraf pusat. Kedua, kelainan susunan saraf pusat perifer. Kelainannya berupa nyeri kepala dan tidak mau hilang-hilang. Lalu manifestasi pada gastrointestinal itu ada kelainan pada esofagus, vaskulitis, mesenterika, radang pada usus, pankreatitis, hepatitis, atau peritonitis. Lalu manifestasi pada hepar, yaitu berupa hepatitis kronik aktif, hepatitis granulomatosa, hepatitis kronik persisten, dan steatosis. Biasanya diperlihatkan dengan meningkatkan SGOT dan SGPT. Lalu manifestasi pada hematologi, adanya sitopenia termasuk di dalamnya anemia, trombositopenia, limfopenia, leukopenia, dan terjadi pada penyakit SLE. Kemudian pada paru itu ada
peluitis lupus, pneumonitis, perdarahan paru, emboli paru, atau hipertensi pulmonal. Lalu untuk manifestasi pada kardiovaskuler dapat mengenai perikardium, miokardium, sistem kelistrikan jantung, katup jantung, dan pembuluh darah lainnya. Lanjut ke pathway. Ini pathway-nya agak banyak. Soalnya menyerang hampir semua bagian tubuh. Pertama itu karena dari faktor genetik atau lingkungan, hormon-hormon, obat-obat infeksi, paparan sinar ultraviolet, yaitu masuk ke sistem granulasi kekebalan tubuh yang terganggu. Lalu fungsi T-nya supresor abnormal, lalu autobody dalam aliran darah berlebih meningkatkan kompleks imun ikatan antigen autoantibody menyerang sel-sel jaringan organ tubuh normal. Lalu kerusakan jaringan dari berbagai organ, terjadilah SLE atau systematic lupus erythematosus. Lalu ada menjadi SLE, lalu prognosis penyakit jadi buruk, pasien menjadi cemas dan gelisah, terjadilah diagnosa yang bisa diambil ansietas. Lalu bisa kurangnya informasi mengenai penyakit SLE, pasien bertanya-tanya tentang penyakit SLE dan cara pengobatannya, bisa diambil diagnosa defisit pengetahuan. Untuk yang seperti tadi muskuloskeletal, manifestasinya terjadi inflamasi pada sendi dan otot, kerusakan tendon, gerakan terbatas, aktivitas menurun, bisa menjadi gangguan mobilitas fisik, dan terjadi resiko jatuh. Ini juga merangsang neosteatopstor, hipotalamus, saraf eferen, terus langsung kena persepsi nyeri, bisa diambil nyeri. Lalu menyerang intergumen, adanya lesi akut dan ruam, jadi bisa diambil gangguan integritas kulit. Lalu untuk kardia, terjadi perikarditis, penumpukan cairan efusi pada perikardium, lalu penebalan perikardium, kontraksi jantung menurun, bisa diambil penurunan jantung, curah jantung. Selanjutnya ada paru-paru, ginjal, sistem saraf pusat, gastrointestinal, sama hematologi. Ini bisa diambil juga yang paru-paru pola nafas tidak efektif, untuk ginjal, hipervolemia, lalu SSP, resiko cedera karena kejang, pasien tidak mengendalikan dirinya. Lalu untuk gastrointestinalnya bisa diambil resiko defisit nutrisi. Untuk inflamasi jaringan bisa diambil nyeri akut karena masuk persepsi nyeri. Kalau untuk hematologi bisa diambil intoleransi aktivitas karena anemia dan kelelahan tirobaring, dan bisa diambil resiko infeksi karena leukopenia. Lanjut untuk penunjangnya, pemeriksaan penunjang darah ada berbagai macam. Untuk SLE ada leukopenia atau limfopenia, anemia, trombosikopenia, LED. Untuk imunologi ada antibodi ananekular, antibodi deoxyribonucleic acid atau DNA, dan tes G-reaktif protein. Untuk fungsi ginjal ada kreatinin, ada penurunan glomerular, ada protein urin, dan ditemukan sel darah merah atau sedimen granular. Ini hampir sama tadi. Lalu layanan pembukuan hubungan dengan antikoagulasi lupus, APPT, memanjang yang tidak memperbaiki pada pemberian plasma normal.
Lalu ada tes vital, adanya imunoglobulin IgM pada persambungan dermal pada kulit yang terlibat dan tidak terlibat. Lanjut untuk penata laksanaan ada dua, penataan laksanaan medis sama penata laksanaan perawatan. Untuk penata laksanaan medisnya yaitu mengurangi inflamasi dan meminimalisir komplikasi. Adapun seperti obat-obatan, ada antiinflamasi non-steroid, anti malaria, obat antihipertensi, kalsium, atau kortikosteroid. Lalu dialisis atau transplantasi ginjal. Biasanya pasien dengan stadium akut akhir lupus nefropati dapat dilakukan dialisis atau transplantasi ginjal. Lalu penataan laksanaan infeksi itu bila ada infeksi bakteri. Lalu untuk keperawatannya ada istirahat dan latihan selama penyakit di mana anak aktif selama remisi dan beristirahat selama eksertasi. Untuk paparan dan kedua paparan sinar matahari, paparan sinar ultraviolet dapat menyebabkan ekstervasi ruam lupus dan juga gejala-gejala sistematik seperti nyeri sendi dan kelelahan. Lalu diet dan latihan. Untuk diet, makanan tinggi kalori dan garam harus dihindari. Untuk fatigue dan tidur, kelelahan adalah salah satu gejala yang paling umum. Jadi istirahat dan tidur itu untuk perbaikan penyakit. Lanjut untuk konsep dasar keperawatan. Yang pertama identitas pasien, orang tua atau saudara kandung. Lalu status kesehatan, ada keluhan utama, biasanya keluhan utama dengan SLE itu ada keluhan nyeri atau kaku di seluruh badan atau ruam, khasnya kupu-kupu di pipi ya. Terus alasan masuk rumah sakit, adakah muncul gejala ruam nyeri sebelumnya atau semakin parahnya bila terpapar sinar matahari. Lalu riwayat penyakit sekarang, lalu ada riwayat penyakit dahulu, status kesehatan dari status keluhan utama, alasan masuk RS apa, lalu riwayat penyakit sekarang apa. Untuk yang ketiga, riwayat kesehatan dahulu saat prenatal, kehamilan, pas hamil terkena keluhannya ada berat badan saat hamil, imunisasi TT atau golongan darah ayah ibu, ketika natal itu sempat melahirkan, jenis melahirkan sesar atau normal. Lalu postnatal itu kondisi bayi, berat badan bayi normal ataukah ada riwayat sakit. Lalu riwayat penyakit keluarga, apakah ada dari keluarga yang mempunyai sakit SLE, riwayat pengobatan penyakit ini juga sering konsumsi asam. Lalu riwayat imunisasi yang apakah sudah lengkap atau tidak, riwayat tumbuh kembang, apakah sesuai dengan umurnya, riwayat nutrisi bagaimana ASI atau pemberian empasi atau bagaimana, lalu riwayat psikososial yang mengasuh dan lain-lain, lingkungan rumah. Lalu riwayat spiritual, apakah support sistem keluarga, keagamaan, lalu reaksi hospitalisasi, pengalaman keluarga tentang sakit, rawat inap,
Lalu untuk yang keempat, pemeriksaan fisik, keadaan umumnya dari kepala, mata, maaf, keadaan umumnya dari pasien kesadaran penuh atau tidak, tanda-tanda vital, lalu pemeriksaan head to toe dari kepala sampai kaki, pemeriksaan sistemik dari sistem muskuloskeletal, intergumen, kardiovaskuler. Lalu untuk diagnosa keperawatan ada 14 diagnosa yang seperti tadi di pathway. Ada gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kerusakan integritas struktur tulang, ada nyeri akut berhubungan dengan agen pencegah fisiologis, gangguan citra tubuh berhubungan dengan perubahan struktur atau bentuk tubuh, gangguan integritas kulit berhubungan dengan perubahan pigmentasi. Lalu penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan irama jantung, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan depresi pusat pernafasan, hipervolemia berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi, resiko cedera berhubungan dengan terpaparnya patogeni, lalu resiko defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna makanan. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan tilah baring, resiko infeksi berhubungan dengan efek prosedur invasif, resiko jatuh berhubungan dengan gangguan keseimbangan, defisit pengetahuan berhubungan dengan kurangnya terpapar informasi, lalu ansietas berhubungan dengan kurangnya terpapar informasi. Ini intervensi dengan 3S, SKLKI, SDKI, sama SIKI, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kerusakan integritas kulit, dengan kriteria hasil pergerakan ekstremitas meningkat, kaku sendi menurun, kelemahan fisik menurun. Hubungan mobilisasi, observasi, identifikasinya adanya keluhan fisik, identifikasi toleransi fisik, melakukan pergerakan terapeutik. Ini ada terapeutiknya dan edukasinya, jelaskan tujuan prosedur mobilisasi, anjurkan melakukan mobilisasi dini. Lalu diagnosis kedua ada nyeri akut berhubungan dengan agen pencegah fisiologis. Ini dengan kriteria hasil keluhan nyeri menurun dari skala 5 menjadi 1. Lalu ekspresi wajah meringis menurun, kesulitan tidur menurun, frekuensi nadi membaik dalam rentang 60-100 kali per menit. Ini manajemennya, saya ambil manajemennya. Lanjut, gangguan citra tubuh berhubungan dengan perubahan struktur tubuh dengan kriteria hasil, verbalisasi perasaan negatif tentang perubahan tubuh menurun, verbalisasi kekhawatiran pada penolakan atau reaksi orang lain menurun. Ini saya ambil promosi citra tubuh, ada observasi terapeutik edukasi. Lalu gangguan integritas kulit berhubungan dengan perubahan pigmentasi. Integritas dengan jaringan dengan kriteria hasil, elastisitas meningkat, nyeri menurun, dan kemerahan menurun. Saya ambil perawatan integritas kulit. Lalu penurunan curah jantung, ada kriteria hasilnya, kekuatan nadi perifer meningkat, palpitasi menurun. Terus untuk sikinya perawatan jantung. Ini lanjutannya. Lalu untuk pola nafas tidak efektif berhubungan dengan depresi pusat pernafasan, yaitu kriteria hasilnya kapasitas vital meningkat, menurun, frekuensi napas dalam batas normal 16-20 menit. Saya ambil manajemen jalan nafas. Hipervolemia berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi, keseimbangan cairan,
Setelah dilakukan dengan kriteria hasil, haluan urin meningkat, kelembutan membran mukosa meningkat, edema menurun, rubel kulit membaik. Saya ambil sekinya manajemen hipervolemia. Lalu resiko cedera berhubungan dengan terpaparnya patogen dengan tingkat cedera. Kriteria hasilnya toleransi aktivitas meningkat, kejadian cedera menurun, ketegangan otot menurun, gangguan mobilitas menurun. Saya ambil sekinya pencegahan cedera. Untuk resiko defisit nutrisi, ambilnya status nutrisi, kriteria hasilnya porsi makanan yang dihabiskan meningkat, nafsu makan membaik, membran mukosa membaik. Saya ambilnya manajemen nutrisi. Lalu untuk intoleransi aktivitas berhubungan dengan tirah garing, toleransinya aktivitas, kriteria hasilnya frekuensi nadi meningkat, keluhan lelah menurun. Ambil manajemen energi. Lalu untuk resiko infeksi berhubungan dengan efek prosedur invasif, yaitu tingkat infeksi, kriteria hasil tidak terdapat kemerahan pada tusukan infus dan bengkak pada daerah tusukan infus menurun. Lalu pencegahan infeksi. Resiko jatuh berhubungan dengan gangguan keseimbangan, yaitu tingkat jatuh, kriteria hasil jatuh dari tempat tidur menurun, jatuh saat berdiri menurun. Ini segini kita ambil pencegahan jatuh. Lalu di defisit pengetahuan berhubungan dengan orangnya terpapar informasi, suaranya tingkat pengetahuan dengan kriteria hasil berlaku sesuai anjuran meningkat, verbalisasi minat dalam belajar meningkat, pertanyaan tentang masalah yang dihadapi menurun, luarannya edukasi kesehatan. Lalu ansietas berhubungan dengan kurangnya terpaparnya informasi, luarannya tingkat ansietas, kriteria hasilnya verbalisasi kebutuhan menurun, perilaku gelisah menurun, perilaku tegang menurun, anoreksia menurun, frekuensi nadi menurun. Luaran psikinya reduksi ansietas. Lalu untuk implementasinya, rencana yang tujuan inisiatif dari rencana tindakan untuk mencapai tujuan spesifik, tahap pelaksanaan dimulai setelah rencana tindakan disusun dan ditunjukkan pada perawat yang membuat pelayan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, rencana tindakan spesifik dilaksanakan untuk memodifikasi faktor-faktor yang dipengaruhi masalah kesehatan pelayan. Untuk evaluasinya adalah tindakan intelektual untuk melengkapi proses keperawatan yang menandakan berapa jauh diagnosa keperawatan, rencana tindakan, dan pelaksanaan yang sudah berhasil dicapai. Melalui evaluasi, meningkatkan perawat untuk memonitor yang terjadi selama tahap pengkajian, analisa data, perencanaan, dan pelaksanaan tindakan. Cukup sekian, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih Mbak Putri Dinar untuk kelompok 5 atas presentasinya. Mungkin untuk pertanyaan ke kelompok 5 bisa di kolom chat. Jadi untuk sekarang kita beri kesempatan untuk kelompok 4 menjawab pertanyaan yang tadi. Yang pertama mungkin yang dari Pak Syahril, silakan Mbak Ayuni atau Mbak Maria. Baik, terima kasih. Saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Pak Ahmad tentang diagnosa kekhawatiran berhubungan dengan risiko pendarahan, terus penurunan trombosit, batas-batas kapan kita melakukan transfusi, terus formulasi dari pemberian cairan yang dibutuhkan itu berapa untuk kasus DHF untuk anak. Nah, di sini saya mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Kekhawatiran itu
untuk melakukan transfusi darah, yang pertama kita berikan jika kondisi pasien itu terkena dengue sangat parah dan terjadi komplikasi. Dan untuk anak kita diberikan transfusi darah yaitu jika trombosit berkurang dari 40 per mikroliter. Karena pada ASKEP, sesuai dengan ASKEP pengkajian kami anak di 3 tahun, dalam rentang usia ini membutuhkan cairan itu 800 sampai 1000 ml. Maka di sini pun ada banyak, saya mencoba menggunakan referensi yang ada. Misalkan tergantung pada ada formulasinya, itu pemberian pertama sesuai dengan berat badan. Itu pertama seperti 5 sampai 7 liter per kilogram berat badan per jam selama 1 sampai 2 jam. Terus kita observasi lagi. Misalkan sudah ada perubahan, maka kita kurangi lagi dari 3 sampai 5 ml per kilogram per berat badan selama 2 sampai 4 jam. Lalu kita memberikan terus memonitoring cairan outputnya juga. Kurangi lagi 2 sampai 3 ml per kilogram berat badan per jam. Terus kita mengecek hematokritnya. Di sini kalau hematokritnya meningkat, pasien itu akan memburuk. Jadi kita berikan menambahkan lagi 5 sampai 10 ml dalam 1 sampai 2 jam. Terus kita mengobservasi tanda-tanda vital signs-nya 1 sampai 4 jam. Jika kekhawatiran yang diwaspadai dengan risiko pendarahan itu mungkin karena dia demamnya tinggi, susah tidur, tidak ada nafsu makan karena ada muntah atau mimisan, maka kita berkolaborasi dengan dokter untuk memberikan aldosteron. Terima kasih. Terima kasih Mbak Maria atas jawabannya. Mungkin bagaimana Pak Saril? Ada tanggapan atau cukup? Secara sebentar. Ya, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan kedua di kolom chat, yaitu apa perbedaan dari DHF dan DSS? Mungkin Mbak Maria atau Mbak Ayuni mau menjawab, silakan. Tentang deh. Untuk yang SLE nggak ada yang bertanya ya teman-teman? Yuk tanya yuk yang SLE yuk di kolom chat boleh silahkan. Ada Ibu mau bertanya sedikit untuk SLE. Oke, pengganggu buruh saya nih. Kalian menunggu jawaban dari Mbak Maria dan Mbak Yayuni. Yuk silahkan. Kalau untuk SLE ini kan Bu, secara umumnya dia itu kan gen resesif ya, yang bisa disebabkan oleh obat-obatan, ultraviolet atau virus. Nah, ini kan mengganggu imunoregulasinya sehingga meningkatkan antibodi yang berlebihan. Ini bisa menyebabkan penumpukan kompleks imun, nah, yang mengakibatkan kerusakan jaringan, maka bisa disebut dengan penyakit SLE. Tadi dari kelompok itu untuk diagnosa itu keperawatan yang diambil pertama mengenai mobilitas fisik ya kalau nggak salah tadi itu. Nah, karena untuk SLE ini kan kita lebih dominan untuk pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan secara sistemik ya Bu ya. Jadi bagaimana karena dia itu secara fisik dari kulit saja ruam dan tanda-tanda secara fisiknya itu langsung terlihat. Kenapa tadi tidak dominan untuk mengangkat
diagnosa gangguan integritas kulit atau yang pertama nyeri pada pasien dengan gangguan SLE. Jadi saya mau menanyakan ke kelompok dasarnya untuk langsung mengambil diagnosa mobilitas fisik tadi ya kalau nggak salah. Itu apa Kenapa dari diagnosa utamanya gangguan mobilitas fisik gitu ya, Bu? Bukan nyeri atau gangguan integritas kulit gitu ya, padahal kan jelas ya karena fisiknya kulitnya ada SLE itu kan masalah ya. mencentuh inflamasi kulit dan multi organ ya, Bu ya. Itu. Ya, ya. Oke. Kelompok bisa menerima, Mbak, siapa ya yang presentasi tadi? Ini kelompoknya 2 orang kan, Mbak Putri sama Mas Hadi ya? Mas Hadi mana ya? Iya. Ya, Bu. Iya, ya. Mas Hadi bantu menjawab ya. Ya, ada lagi yang bertanya untuk SLE, teman-teman. Oke, silahkan DHF. DHF. Kelompok DHF untuk menjawab yuk pertanyaannya. Kayaknya ada 4 ya? Ya, Iya, silahkan. ada 4. Ya, silahkan kelompok Ada pertanyaan DHF, dari Mbak Mbak Maria. Des. Ya, pertanyaan dari Mbak Mbak Maria hilang ya sinyalnya ya? Mbak Mungkin Mbak Ayuni bisa bantu. enggak teman? untuk kami perbut apa untuk pemeriksaan Mbak Maria sinyalnya hilang-hilang, Mbak Maria. Halo, Mbak Maria. Ini yang hilang bukan sinyal saya kan ya? Tadi kok Zoom-nya nggak ada suaranya. Saya pikir saya yang hilang. Bukan, ya? Bu. Mungkin Mbak Marianya yang hilang, Bu. Sinyalnya kurang bagus. Ayuni ya, dibantu ya, Mbak Ayo, Ayuni. Saya bantu. Mbak Maria kejauhan soalnya ya, harus naik pesawat sinyalnya mungkin ya. Izin Ibu. Iya, ini ya. Dibantu dijawab. Untuk perbedaan pemeriksaan laboratorium IgG dan IgM itu, untuk IgG itu anti dengue, untuk IgM anti dengue dengan 2 rapid test. Untuk pemeriksaan laboratorium, NS1 dipengaruhi respon imun humoral waktu pengambilan sampel dan perbedaan serotip. Untuk hasil IgM anti dengue, IgG anti dengue positif ditemukan lebih banyak terdeteksi pada demam hari kelima Ibu. Gimana Mbak Desma atas jawaban Mbak Ayuni? Bisa diterima? Berarti untuk menentukan pengecekan menggunakan IgG IgM dengue atau NS1 itu bagaimana, Mbak? Ini saya kok gagal fokus sama Zoom-nya Mbak Desma ya. Gambarnya kartun. Iya, Bu. Tadi saya lihatnya punya Mas Kristomi itu. Zoom-nya sudah kartun.
kartun ini kartunya bisa ngomong gitu ya. Bagus, bagus kreatif ya. Ya punya Mas Kristomi kalau ngomong kayaknya kartunya juga ngomong ya. Oke. Ya, silakan. Masih ada pertanyaan lagi dari Mbak Desma. Yuk, monggo Mbak Yuni. Izin Bu, dari referensi yang saya dapat, kalau untuk IgM itu biasanya pada pasien yang sudah terdeteksi pada demam hari ketiga hingga kelima. Untuk NS1 itu dengue yang mencapai 68%. Oke. Mbak Desma, nanti sebelum saya menimpali, cukup atau masih ada yang mau ditanyakan? Ya Bu, cukup mungkin kalau dari Bu Natali ada yang bisa ditambahkan Bu. Ya, Terima kalau kasih. IgM IgG itu biasanya meskipun dia tidak karena tidak hilang ya, kalau imunoglobulin kan dia akan mendeteksi terus virus yang muncul. Jadi kadang kalau cek itu seperti tipoid, kalau kita cek IgM IgG kadang tidak hilang gitu. Jadi tetap kadang masih ada positifnya. Tapi kalau NS itu memang dia lebih cepat untuk pemeriksaannya. Memang pemeriksaannya beda tipenya gitu ya. Dia bisa diperiksa langsung mendeteksi 1 hari DHF itu sudah langsung bisa dideteksi dan dia bisa hilang gitu ya. Dalam 7 hari dia sudah tidak akurat. Jadi memang lebih baik sih dilakukan pemeriksaannya menggunakan NS-1 NS1 gitu ya. Jadi daripada menggunakan IgG dan IgM karena IgG dan IgM ya tadi ya namanya juga imunoglobulin pasti dia masih berikatan dengan antigen masih dalam 2 bulan 3 bulan deteksi seperti virus tipoid kan juga kadang masih kalau dites pakai Widal masih suka positif kan meskipun kita tidak tipoid gitu ya hampir sama dengan itu jadi lebih baik sih NS-1 jadi yang dilakukan untuk pemeriksaan virus dengue itu ya. Baik, terima kasih Bu. Ya yuk ada pertanyaan berapa lagi saya sampai jam berapa ya teman-teman ini jangan nanti jam terakhir terus saya sampai jam 9 Sampai jam 20.10 Bu. 20.10 tuh kalau mulai jam 7 ya enggak tadi kan mulainya 18.30 nih berarti masih Iya. setengah jam ya. Ya 100 menit kan 10 Bu. ya. Iya. 20.10 ya. Oke ya, molor-molor 20.30 ya, molor-molor ya. Yuk yang belum jawab pertanyaan segera nanti saya nggak cepet nimpali loh. Karena tadi ada beberapa miss di diskusi, nanti coba kita luruskan di diskusi dengan saya ya. Yuk silahkan. Ya, Bu, saya mau menjawab dari Bu Rosanya. Untuk diagnosa yang tadi disebutkan tetap tergantung sih Bu dari keluhan pasien tersebut. Ini kan manifestasi pada SLE itu banyak menyerang ginjal, bisa dari menyerang paru-paru. Nanti bisa yang utama tergantung keluhan pasien tersebut. Jadi tidak semua harus ini kan beberapa saya masukkan nomor 1, 2, tapi tidak harus utama, tidak mesti untuk mobilitasnya. Jadi kalau seandainya pasien tersebut nyeri kepala, bisa aja kita ambil nyerinya yang diagnosa utamanya. Begitu sih Ibu, ada pertanyaan lagi atau Ibu bisa menambah ya Bu Natali? Setuju, tergantung keluhannya kalau di SLC. Kalau memang keluhannya di gangguan muskuloskeletal, ya berarti memang kita ambil diagnosanya ke mobilitas fisik gitu. Tapi kalau misalkan keluhannya arahnya ke ginjal gitu ya, kadang kan kalau SLC lebih seringnya mengerangnya di ginjal gitu ya, nefritis lupus gitu ya. Itu biasanya ya gejalanya ya memang
apa namanya ya berhubungan dengan ginjal gitu ya. Mungkin bukan bukan hanya nyeri yang utama, tapi bisa saja hipervolemia gitu ya karena berhubungan dengan kerusakan ginjal. Jadi memang tergantung dari keluhan pasiennya. Gitu. Kalau misalkan dia tidak berkeluhan, misalkan oh pasiennya sedang dalam kondisi sehat nih, muskulo oke, ginjal oke gitu ya. Tapi dia mungkin ada masalah di muka gitu ya, karena SL itu kan menumbuhkan bercak butterfly rash ya di muka gitu ya. Mungkin kalau pada anak-anak remaja yang masih citra tubuhnya itu sangat berharga gitu ya, mungkin akan muncul masalah ke gangguan citra tubuh atau integritas kulit gitu. Jadi sangat tergantung pada kondisi pasien. Karena ini manifestasinya kan kalau kita bilang SL itu hampir seperti COVID ya, dengan 1.000 wajah gitu. Kita nggak tahu nih keluhannya dia akan mengarah kemana. Memang yang paling sering adalah keluhan di muskulo dan ke nefron gitu ya, nefritis lupus gitu ya. Jadi memang seringnya ke sana. Jadi tergantung di keluhannya di mana gitu ya. Jadi kalau misalnya keluhannya di ginjal ya manifestasi ginjal yang akan keluar. Keluhannya di muskulo yang akan keluar gitu ya. Entah nyeri kah, entah gangguan mobilitas fisik kah, dia akan muncul gitu ya. Itu kalau tidak ada masalah mungkin ginjal membaik, muskulo membaik, mungkin muncul gangguan citra tubuh bisa juga yang utama gitu. Jadi tergantung dari keluhan pasiennya. Itu nggih. Tidak bisa bilang, oh ini diagnosa utama nih, nggak bisa. Karena ini 1.000 wajah nih, banyak keluhannya gitu. Jadi dan mana yang muncul di pasien yang bisa jadikan diagnosa utama. Beda nanti dengan DHF ya. Kalau DHF beda. Tadi Pak Ahmad Syahrir, saya setuju sama Pak Ahmad Syahrir. Ya gitu ya. Harusnya apa ya perdarahan justru pada pasien dengan pas diagnosa utamanya pasti muncul gitu ya. Tapi kalau di SLE karena dia 1.000 wajah ya nggak bisa kita bilang oh dia diagnosa utamanya nih nggak bisa tergantung dari keluhan pasiennya. Gitu nggih. Jelas Bu Putri sama Bu Rosayani? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Yuk, yuk jawab lagi yuk, jawab lagi yuk. Tadi yang DHF dengan DSS sudah terjawab Mbak Ayuni dan Mbak Maria. Kayaknya Mbak Maria kepental ya Mbak Ayuni. Silakan di backup. Ya, jadi moderator nih biar cepat selesai. Tapi saya enggak. Oke, sebentar. Koneksi saya juga error. Kalau saya masih kedengaran teman-teman. Ya, masih, Bu. Nah, soalnya HP saya sambil dipakai main sama saya gitu ya, ditinggal kerja malam-malam dan HP-nya disita dulu ya. Ini pakai laptop, pakai wifi gitu ya. Semoga aman gitu ya. Yuk, perbedaan DHF dan DSS. Silahkan Mbak Ayuni dan Mbak Maria. Mbak Maria. Izin menjawab Ibu. Ya, Bu. Jadi yang mau menjawab siapa Mbak Ayuni apa Mbak Maria? Izin Ayuni, Bu. Oke ya silahkan. Langsung jawab aja nggak usah izin. Siapa Tak Ibu? dulu kalau izin. Untuk DSS itu dengue shock syndrome merupakan salah satu bentuk klinis demam berdarah yang paling berbahaya dan bisa menyebabkan kematian Ibu. Jika seorang terinfeksi oleh virus demam berdarah, maka dapat muncul bentuk spektrum klinis demam berdarah dari yang ringan sampai yang berat Ibu. Untuk kondisi DSS harus segera ditangani dengan cepat karena pemburukan bisa terjadi dengan sangat cepat pada demam hari ketiga dan ke-6 Ibu. Ketiga sampai ke-6 Ibu. Sedangkan DHF, dengue hemorrhagic fever, penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue. Pada DHF terjadi perembasan plasma yang ditandai dengan hemokonsentrasi, peningkatan hematokrit,
atau penumpukan cairan di rongga tubuh ibu. Oke, tadi yang tanya siapa ya? Yang tanya tadi Mbak Ima, bagaimana Mbak Saya, Ima? Bu. Oke. Mungkin nggih, untuk ini tadi kan DHF itu apakah juga tidak bisa menyebabkan kematian dibanding dengan DSS kayak gitu, Mbak? Terus untuk perbedaan signifikannya, apakah ada perbedaan dari mungkin trombosit gitu, perbedaannya dari DHF dengan DSS, trombositnya sekian sampai berapa gitu? Ya, saya jawab aja ya, biar cepet ya. Iya, Baik, Bu. Oke, kalau DHF, ini sekalian jelasin aja berarti. Ini sudah pertanyaannya sudah kalau DHF, kita bilang DHF ya, atau bahasa Indonesianya demam berdarah dengue gitu ya. Berarti apa? Demam, adanya demam dan perdarahan yang disebabkan oleh virus dengue. Gampangnya gitu, nginget-nginget. DHF itu apa tuh? Dengue hemorrhagic fever. Bahasa Indonesianya demam berdarah dengue. Berarti ini adalah penyakit gitu ya, yang disebabkan oleh si virus dengue yang menyebabkan pasien itu mengalami demam dan perdarahan. Ya, kenapa bisa terjadi perdarahan, teman-teman? Kenapa bisa terjadi perdarahan? Trombositnya rendah, Bu. Trombositnya menurun, Bu. Kenapa bisa trombositnya menurun? Karena adanya virus yang menyerang di sistem pembentukan trombosit di tulang belakang. Virusnya ada di trombosit kah? Atau bukan, Pak? Ada Virusnya ini kebocoran, menyebabkan apa? pecahan, Bu, pecahan trombosit. Tuh, virusnya menyebabkan kebocoran plasma. Jadi dia menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu kayak lubang-lubangnya. Ya, ada vasodilatasi pembuluh darah yang menyebabkan munculnya kebocoran plasma. Sehingga seluruh plasma darah itu dia keluar. Ya, mohon maaf ya, rumah saya rame ya. Lagi di rumah ibu mertua jadi rame. Jadi nggak apa-apa ya, agak denger ya, suara saya masih denger ya. Jadi ada kebocoran plasma sehingga sebetulnya bukan hanya trombos yang turun. Kalau kita cek darah itu dia ada leukopeni, ya toh? Trombositopeni, hemoglobin juga turun ya nggak? Bukan hanya sekedar trombosit, tapi seluruh sel darah itu akan turun karena apa? Ada kebocoran plasma. Ya, plasma darah keluar. Selain plasma darah yang keluar, itu dia juga akan muncul cairan dari intrasel, dia akan keluar ke ekstrasel, bocor. Ya, jadi dia akan keluar dari intrasel, dari pembuluh darah nih, dia akan keluar ya ke ekstrasel. Menyebabkan apa? Menyebabkan apa pasiennya terjadi apa nih? Kalau cairan di intrasel habis, menyebabkan pasiennya mengalami Shock. Udah. Hypovolemia. iya betul, jatuh ke shock, dehidrasi, shock. Makanya tadi Pak Asma saya betul. Ini yang diwaspadai apa? Resiko perdarahan dengan cairan. Sebetulnya DHF itu nggak ada obatnya kan ya? Kan ini penyakit virus ya, penyakit virus ada obatnya nggak? Tidak ada, Bu, cairan yang masuk. Ya, kita nggak punya antivirus ya, nggak kayak komputer gitu ya. Kita kalah sama komputer, komputer punya antivirus ya. Kalau kita hanya punya antibiotik gitu ya. Jadi antibakteri saja tidak punya antivirus gitu. Jadi kita diberi apa? Hanya diberi cairan. Kalau butuh trombosit, kasih trombosit, kasih cairan. Agar apa? Pasien tidak jatuh ke shock. Makanya betul dipahami cair. Kan cairannya tidak bisa kita batasi berapa persen, berapa kan sebanyak mungkin cairan diberikan, naikkan 10-30% biar cairannya masuk ke dalam tubuh pasien. Jadi pasien tidak jatuh ke shock. Ya, jangan sampai pasien dehidrasi jatuh ke shock. Nah, kalau jatuh ke shock, pasiennya jadi apa? Dengue shock syndrome atau DSS. Jadi DSS itu sebetulnya komplikasi dari DHF. Paham? Jadi kalau saat pasien sudah jatuh ke shock, pasien sudah penurunan kesadaran, cairan sudah mulai habis, jatuh ke dehidrasi, pasiennya akan mengalami DSS. Ya, jadi biasanya
Biasanya nih, pasien itu suka meremehkan. Kita ingat ya waktu dulu waktu mungkin Bapak Ibu masih muda, kita ingat demam pelana kuda gitu nggih pada pasien DBD gitu. Masih ingat? Masih pernah kita ke Menkes dulu pernah bilang ada demam pelana kuda loh, ingat enggak? Ya, betul. Itu Benar. saya masih Iya, kecil Bu. dulu. Waktu saya masih kecil tuh belajarnya masih ingat ya pokoknya belajarnya itu demam pelana kuda kalau di HF. Nah, demam pelana kuda itu seperti apa toh? Di HF itu kan demamnya dari 2 sampai 7 hari nih ya. Jadi Panasnya naik turun. Betul. awal dia ya, awal dia panas tinggi. Dari kedua hari ketiga dia panas tinggi. Hari keempat, hari kelima dia turun drastis. Hati-hati, turun drastis bukan berarti dia sembuh, tapi dia fase jatuh ke shock ya. Nah, ini yang suka diabaikan sama ibu-ibu gitu ya. Diabaikan sama orang tua gitu ya. Anaknya sudah turun 2 hari, 3 hari demam tinggi, hari keempat, hari kelima turun nih demamnya. Obat berhenti, minum berkurang gitu ya. Padahal ini jatuh ke shock fase kritis. Ya, fase kritis pasiennya jatuh ke shock nih. Tidak diperhatikan cairannya. Akhirnya di hari ke-6, hari ke-7 kan harusnya dia naik lagi nih ya. DHF demam pelana kuda dia harusnya naik lagi di hari ke-6, hari ke-7 fase penyembuhan. Ya, tapi karena di hari keempat, hari kelima ketika fase kritis tidak tertangani dengan baik cairannya, akhirnya menyebabkan ya malah jadi bablas. Suhunya tidak jadi naik lagi, tapi ya turun, bahkan bisa tertimbul kematian. Biasanya di hari keempat, hari kelima ini yang mengkhawatirkan. Banyak pasien-pasien itu datang ke rumah sakit sudah dalam fase shock, ya sudah nggak tertolong. Akhirnya masuk picu lah gitu ya, masuk ke picu sampai rumah sakit meninggal itu banyak karena dia sudah jatuh ke shock gitu. Jadi jangan sampai pasien DHF kita sampai jatuh ke shock. Makanya saya kalau ada basis praktek gitu ya, praktek di ruang anak, saya selalu tekankan, ingatkan kembali, jangan sampai pasien kalau dengan DHF hari keempat, hari kelima dia turun panasnya, jangan sampai dia jatuh ke shock. Tetap cairannya kita berikan yang banyak karena kita mau mengembalikan cairan yang keluar dari dalam tubuh. Paham, teman-teman? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham ya. Hari keempat, hari kelima tuh selain cairannya keluar banyak, permeabilitasnya banyak gitu ya. Keluarnya semakin banyak gitu ya. Cairannya, perdarahannya juga semakin banyak, makanya dia akan jatuh ke shock. Jadi dua-duanya bisa menyebabkan kematian, jelas bisa. Apalagi dia sudah DSS. Gitu. Jadi kelanjutan, ya DSS itu adalah kelanjutan dari DHF. Kita bilang DHF grade 4. DHF grade 4 itu adalah DSS ya. Jadi kan DHF ada 4 grade tuh. Grade berapa aja? Grade 1. Masih ingat DHF grade 1 teman-teman? DHF grade 1 saat muncul apa teman-teman? Panas dan ruam PTG. Ibu. Mulai muncul perdarahan spontan. Boleh. Ya, jadi bukan hanya peteki ya yang kita tanyakan mimisan enggak. Kedua, BAB-nya, fesesnya seperti apa? Ya, jadi demam tinggi, oh mulai ada bintik-bintik merah nih di fase derajat 1. Derajat 2. Ayah. Spontannya mulai banyak ya. Jadi mimisan mulai keluar, peteki bintik merah semakin banyak gitu ya. Tapi belum ada perubahan TTV. Derajat 3, trombosit sudah menurun ya. Di derajat trombosit sudah menurun. Derajat 3 ada perubahan TTV nih. Ya, mulai cepat. RR mulai cepat, pasiennya sudah mulai tanda-tanda sedikit kerugian kesadaran, sudah mulai gelisah gitu ya. Shock nih, biasa perdarahannya sudah semakin banyak. Hati-hati, perdarahan itu yang diingkari sama ibu-ibu adalah perdarahan melalui feses. Ya, karena saya sudah ketemu pasien nih, karena pingin pulang ya pasiennya jatuh ke shock. Infus 2 jalur. Ya, infus 2 jalur, pasiennya jatuh ke shock. Trombosit turun terus. Saya tanya sama teman-teman waktu itu praktek nurse. Saya tanya, kok trombosit
dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga kok semakin turun ya? Kenapa? Saya tanya gitu. Teki kah gitu? Ada bintik merah? Enggak, Bu, enggak ada bintik merah pasiennya. Oke, mimisan enggak? Enggak, kata ibunya enggak mimisan. BAB berdarah. Kata ibunya enggak kok, Bu. BAB-nya warnanya coklat. Ya, saya nggak percaya kan, pasiennya sudah kelihatan gelisah gitu ya, pasien penuh kesah gitu ya. Kemudian infusnya 2 jalur nih. Oh, saya sudah jatuh ke shock nih pasiennya gitu ya. Kata sama ibunya, Bu, BAD-nya warna apa? Saya tanya gitu. Coklat, suster gitu. Coklatnya warna kayak gimana? Coklat kayak brownies itu loh. Terus saya bilang, di mana-mana brownies itu warnanya bukan coklat ya, agak hitam ya. Berarti kan kemungkinan ada perdarahan melalui feses yang tidak terkontrol. Jadi hati-hati. Kadang ibu itu suka menutupi ya, biar anaknya nggak dirawat lama. Padahal dia jatuh ke shock nih, kasihan nih pasiennya gitu ya. Pasiennya jatuh ke shock sudah infus 2 jalur kan nggak mungkin kalau tidak ada perdarahan yang banyak. Itu ya teman-teman untuk DHF ya. Derajat 4 nih, derajat 4 tadi bahasa satu derajat ke derajat 4 itu kalau pasiennya sudah jatuh ke shock tadi ya. Shock hipovolemia atau kita munculnya adalah new shock syndrome. Ya, jadi DSS itu adalah DHF grade 4 saat pasiennya jatuh ke shock. Gitu teman-teman. Paham untuk DHF? Penyebabnya apa tuh DHF itu? Penyebabnya apa? Nyamuk. Hati-hati ya, Virus, penyebabnya bukan nyamuk Aedes aegypti ya. virus dengue. Kasihan tuh nyamuk Aedes aegypti. Nah, penyebabnya virus dengue ya. Jadi ada nyamuk Aedes aegypti yang tidak membawa virus dengue ya. Nyamuk Aedes aegypti yang apa? Jadi tidak semua nyamuk doreng-doreng itu nyamuk Aedes aegypti loh ya. Ya, bukan tidak semua menyebabkan DHF loh ya. Bapak tinggal di perkebunan, Ibu tinggal di perkebunan, ada nyamuk yang garis-garis hitam itu besar gitu ya. Kemungkinan dia tidak membawa virus dengue karena dia nyamuk jantan. Ya, yang membawa virus dengue kemungkinan adalah nyamuk betina. Tapi jangan ditanya ya, ini kamu jantan apa betina kok gigit saya gitu. Bawa virus dengue apa enggak? Kalau dia nggak bawa virus dengue, dia nggak akan menyebabkan DHF. Tapi kalau memang dia membawa virus dengue, ya dia akan menyebabkan DHF. Ya, jadi kalau nggak bawa ya nggak apa-apa gitu ya, aman nih gitu ya. Tapi kalau dia membawa ya bisa menyebabkan virus dengue gitu ya atau DHF. Ya, oke, bisa dicegah nggak DHF itu? Bisa, Bu. Dicegah nggak? Dengan apa? Bisa, Bu. Dengan apa? 3M. Menjaga kebersihan lingkungan. 3M. Sekarang masih 3M atau sudah nambah M? Tambah M, Bu. Nambah M ya. Sudah berapa M sekarang? M-nya kan banyak ya. Kalau COVID M-nya banyak ya. Kalau sekarang DHF M-nya berapa? Bisa. Terakhir kan, hah? Ada berapa M-nya? Kayak dulu menguras, mengubur gitu ya. Menguras, mengubur. M plus, Satu lagi apa? M plus. Apa M plus? Plus menghindari gigitan nyamuk gitu ya, Pak. Ya, betul. Ya, betul. Berapa M nih? Ya, yang penting kalau kena DHF, imun kita kuat. Saat imun kita lemah, ya. Kenapa ini DHF disandingkan dengan SLE? Karena ini sama-sama berhubungan dengan imun, ya. Saat imun kita lemah, ada virus dengue masuk, ya sudah. Pokoknya kita kalau main-main sama virus itu ya musuhnya adalah imunitas gitu ya. Jadi kalau imunitas kita kuat gitu ya, sebetulnya DHF itu bisa kita cegah. Ya, mah menguras, mengubur, menanam, apa M berapa M pun asal imunitas. Kuncinya adalah imunitas. Saat imunitas kita kuat, imunitas anak itu kuat, ya DHF bisa kita cegah ya. Sebenarnya nggak ada DHF ya, semua penyakit dengan virus bisa kita cegah. Tuh, ya. Dan tidak ada obatnya. Tadi saya bilang ya, gimana obatnya ya meningkatkan imun. Kalau imunnya bagus, imunnya naik gitu ya. Cairan bagus sebetulnya sembuh. Bisa nutup sendiri ya. Oh ya, satu lagi. Oke, itu untuk cegahannya sebetulnya. Kemudian untuk tata laksananya ini DHF khusus ya. Untuk DHF kompresnya tidak boleh kompres hangat ya teman-teman.
Kenapa toh? Tes suara saya masuk nggak ya? Masuk, Bu. Risiko perdarahan, Bu. penyebab perdarahan. Oke, betul. Jadi untuk DHF, anjurannya adalah tidak dikompres hangat. Ya, karena kita kompres hangat, itu tujuannya untuk vasodilatasi kan ya? Betul. Tujuannya untuk vasodilatasi kan? Jadi kalau dia vasodilatasi malah semakin melebar kan ya pembuluh darahnya, akhirnya semakin perdarahan semakin banyak ya. Untuk DHF spesial nih hipertermi nggak boleh dikompres pakai air hangat, tapi dia hanya dikompres dengan air biasa, bukan air es ya. Shock juga kalau air es, tapi air biasa. Jadi diberikan air yang ya air biasa lah ya, kita ambil dari bak mandi gitu ya, air biasa buat kompres gitu. Jadi tidak air hangat atau tidak air dingin. Gitu ya. Ingat-ingat tadi, kalau ada punya pasien DF jangan kompres air hangat, nanti vasodilatasi semakin banyak kebocoran plasmanya gitu ya. Jadi kompres air biasa aja ya, biar dia tidak menambah vasodilatasi pembuluh darah. Tuh. Yang lain ya anjurannya perbanyak minum gitu ya, perbanyak minum, cairan kita naikkan. Naikannya ekstrim nggak apa-apa, 30% dari kebutuhan tubuhnya nggak masalah. Ya, karena memang dia butuh banyak cairan. Ya, tapi hati-hati yang kita cegah adalah jangan sampai pasiennya efusi pleura ya. Karena dia ekstraseluler keluar gitu ya, cairan banyak nanti efusi pleura. Nah, hati-hati. Pokoknya kalau dia pipisnya masih banyak, saat minum banyak pipisnya masih banyak, berarti masih bisa ke tidak untuk masuk ke pleura karena komplikasi dari DHF adalah efusi pleura karena kebanyakan cairan ekstraseluler yang keluar akhirnya efusi pleura. Ya, jadi ya kita naikkan aja cairannya 10-30% lah ya. Kalau mau dia memang kelihatan jatuh ke shock ya langsung hantam 30% aja naik tubuhnya ya. Jadi biar cairannya kembali. Gitu teman-teman untuk DHF. Ada yang mau tanya? Penata laksanaannya ya minum air putih banyak, transfusi kalau perlu, sama istirahat yang cukup biar tidak menambah bed rest ya. Harus bed rest, nggak boleh aktivitas biar tidak menambah vasodilatasi pembuluh darahnya. Gitu. Ada yang mau tanya untuk DHF? Kayaknya terjawab ya. Ada yang belum terjawab nggak pertanyaannya? Bu, izin bertanya Betul-betul. lagi, Bu. Boleh, Itu Mbak kalau Ina. sudah terjadi efusi pleura, berarti diberikan antidiuretika, Bu, atau gimana? Ya, kasih furosemid tetap keluarkan cairannya. Ya, jadi tetap harus kita keluarkan. Makanya itu juga komplikasinya juga akhirnya kayak efusi pleura ya, menambah penyakit juga kan ya. Sudah dia kurang cairan, efusi pleura, sesak pasiennya gitu ya, menambah penyakit. Kadang kita juga dilema ya, ini shock, kita tambah cairan, dia kebocoran plasma ke ekstraseluler masuk ke paru gitu ya. Jadi efusi pleura, tapi kalau nggak ditambah cairan jatuh ke shock juga meninggal gitu ya. Jadi emang anu ya kita sambil kasih furosemid juga biar cairannya keluar lewat urin. Gitu Mbak Ima. Nggih, baik, Bu. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau bertanya untuk DHF? Untuk SLS sudah terjawab? Ada pertanyaan dari Pak Ahmad, Bu. Oke. Tadi dari Pak Ahmad menanyakan untuk SLE, salah satu terapinya adalah steroid dan pengobatannya adalah jangka panjang. Bagaimana mengatasi efek dari samping dari steroid? Kembali lagi ya, untuk pasien SLE itu kan pengobatan jangka panjang dan seumur hidup. Untuk penggunaan steroid tetap diawasi oleh dokter. Bila ada efek samping seperti di tulangnya kan anak-anak itu dalam masa pertumbuhan ya, pasti salah satu efek steroid itu mengganggu pertumbuhan tulang. Nah, itu tetap dikonsulkan ke dokter yang bersangkutan agar mendapatkan vitamin untuk kalsiumnya. Dan steroid itu jangan dihentikan secara mendadak, tetap ada jangka waktunya, nanti dosisnya mungkin diturunkan atau dinaikkan tetap dari anjuran dokter. Seperti itu sih Pak, Bu.
Gitu, Bu. Mungkin ada tambahan, Ibu. Oke, ya betul jawabannya. Pintar Mbak Putri ini. Kemarin konsul juga bagus kok. Oke, jadi ya steroid tetap diberikan Pak, nggak mungkin kita kasih kortikosteroid. Jadi tetap kita kasih dan nggak boleh langsung berhenti ya. Kalau langsung berhenti ya efeknya misalkan dia sudah enak nih, terus kita stop gitu ya, akhirnya langsung kolaps gitu. Jadi tidak langsung kita hentikan, tapi kurangi dosisnya perlahan gitu ya. Ya ini SLE ini ya memang agak-agak riskan gitu ya, karena memang biasanya muncul juga sudah keluhannya sudah bukan penyakit akut gitu ya. Namanya SLE itu sudah penyakit kronis kalau misalnya muncul di anak gitu ya, bukan penyakit akut yang mungkin kalau Bapak Ibu lihat selebritis itu pada SLE itu gitu, tapi bisa terhadap kalau di anak susah gitu ya. Kalau di anak kalau sudah SLE itu sudah penyakit kronis yang mungkin peluang hidupnya juga apa namanya kecil gitu. Jadi ya memang efeknya ya banyak gitu ya, mengganggu pertumbuhan jelas gitu ya. Jadi karena memang dia ya penyakit-penyakit yang memang menyangkut sistem imun. Sebentar ya. Halo. Oke, ya. Pak Syahrin mungkin mau menyanggah apa tanda Ahmad Syahrin? Ya Bu, udah. Terima kasih sekali penjelasannya. Saya jelaskan sekalian ya. Yang lain sudah terjawab ya. 2 tok toh. Ibu ada lagi yang Mbak Beni sama Mas Januar. Mungkin ada tambahan, itu sudah dijawab Mas Tama sih. Ya. Dijawab. Sama tambahan juga yang tadi Mbak Beni, kan ini autoimun, sebaiknya kalau imunisasi atau vaksin sebelum pemberian obat-obat jangka panjang yang dilakukan. Terus yang saya baca di jurnal seperti itu. Mungkin Ibu ada tambahan. Oke, karena SLE ini ketahuannya bukan di usia kecil ya. Biasanya ya sudah diimunisasi ya. Dia penyakit autoimun yang terdiagnosisnya sudah remaja biasanya. Jadi kalau misalkan imunisasi lengkap diberikan, ya diberikan. Kecuali kalau SLE, tapi jarang sih kalau di anak SLE itu terdiagnosa dari bayi gitu ya. Biasanya sih sudah pada remaja. 13, 14, 15 tahun itu baru terdiagnosis. Jadi kalau pasien-pasien SLE di ruang anak itu biasanya sudah remaja-remaja, sudah besar-besar gitu ya. 15 tahun tiba-tiba kok ada keluhan apa namanya ginjal gitu, kerusakan ginjal atau tiba-tiba kelemahan gitu ya, kelemahan fisik ternyata dicek ada autoimun nih gitu ya, ada SLE nih. Nah itu biasanya memang tidak terdiagnosis di anak, maksudnya di bayi gitu ya, terdiagnosis di bayi. Biasanya sudah remaja baru terdiagnosis SLE. Makanya kalau imunisasi lengkapnya pasti sudah gitu, sudah berjalan. Tapi semua penyakit gangguan imun gitu ya, bukan hanya autoimun, sebetulnya imunodefisiensi, hipersensitivitas gitu ya, itu dia tidak boleh divaksin ya. Misalkan pasien HIV nih, pasien HIV boleh diimunisasi nggak toh? Bayi dengan HIV AIDS boleh imunisasi nggak? Nggak boleh ya, Bu? Boleh, nggak boleh. Jadi kalau dia dicurigai dengan HIV AIDS, kelainan imun, nggak boleh imunnya nggak bisa buat kontrol nih ya. Jadi namanya juga autoimun ya, autoimun, imunodefisiensi, imunnya kan error gitu ya. Bagaimana dia mau berikatan dengan vaksin yang kita masukkan, kan vaksin kan virus yang dilemahkan ya, yang harapannya dia berikatan dengan antibodi gitu ya, sistem imun kita untuk membentuk antibodi yang baru gitu ya. Kan tujuan vaksin itu ya, tujuan imunisasi ya. Nah, gimana dia mau membentuk antibodi baru kalau antibodi di dalam tubuhnya sudah lemah? Nggak bisa dia berikatan dengan antigen untuk membentuk antibodi yang baru gitu. Jadi ya semua penyakit gangguan imun sebetulnya tidak boleh diimunisasi. Jadi kalau pasien dicurigai HIV AIDS nggak boleh divaksin.
bayi-bayi sakit gitu ya, bayi-bayi sakit, misalkan bayi lahir BBLR, bayi lahir dengan asfiksia, bayi lahir dengan RDS, itu boleh divaksin? Nggak boleh. Jadi karena imunnya tidak bisa berikatan dengan antigen yang masuk. Kita malah nambah penyakit kalau kita vaksin. Jadi tidak boleh kita vaksin. Gitu ya teman-teman. Mungkin nanti kita bahas di HIV. HIV sama saya juga kan ya? Kayaknya Iya, HIV Bu. sama saya. Biasanya HIV sama saya. Iya. Oke. Ada lagi yang belum terjawab, Mbak Putri? Kayaknya ini ada satu pertanyaannya siapa nih? Pertanyaan Mas Januar, Bu. Oh, betul. Munculnya manifestasi klinik trombositopeni dan kelainan pembuluh darah, mengapa diagnosa risiko perdarahan tidak diangkat juga? Kenapa diagnosa resiko perjalanan? Nanti jawabannya Mbak Putri sama kayak jawaban yang pertama deh. Tergantung manifestasi pasiennya gitu ya. Ya enggak? Iya, Bu. Ya kan? Tergantung manifestasi klinisnya. Kalau memang ada, ya iya kita keluarkan gitu ya. Gitu enggak? Kalau enggak ada, ya enggak kita keluarkan. Ya. Oke, kita bahas aja ya untuk SLE ya, biar cepat selesai ya. Oke, kita anggap teman-teman, terima kasih yang sudah presentasi hari ini. Terima kasih sudah memberikan pertanyaan gitu ya. Apa namanya? SLE. Mungkin di dewasa juga ada SLE nggih. Dan lupus eritematosus dewasa juga ada nggih. Lupus ada ya? Ada, Bu, tapi masih belum. Ada, Nak. Tapi jarang ya kalau di dewasa ya. Jarang yang periksa soalnya. Ya kan? Kalau di anak pun juga tadi saya bilang di anak pun juga munculnya adalah terdiagnosisnya, bukan munculnya sebetulnya terdiagnosisnya di remaja. Jadi melihatnya di remaja. Oke, autoimun. Kalau kita bilang autoimun ini pas penyakit autoimun. Penyakit autoimun itu apa ya berarti ya? Menyerang kekebalan tubuh, Bu. Menyerang kekebalan tubuh. Oke. Berarti penyakit ini menyerang kekebalan tubuh. Oke. Ada lagi? Ada lagi teman-teman? Kan kita bilang SL ini penyakit autoimun ya. Penyakit autoimun itu berarti apa ya? Sistem kekebalan menyerang sel-sel yang sehat. Sehat. Oke. Kalau kita bilang kan gangguan imun itu ada 3 toh. Hipersensitivitas, imunodefisiensi, dan gangguan imun atau autoimun. Oke. Kalau hipersensitivitas berarti imunnya kenapa, Bapak Ibu? Imunnya menyerang tubuh sendiri, Bu. Oke. Ayo hipersensitivitas kok. Saya pertanyaannya bukan hipersensitivitas. Berarti Sistem kekebalan tubuh bereaksi secara berlebihan, Bu. oke, bereaksi secara berlebihan. Contohnya pada pesakit dengan imunnya dia merespon secara berlebihan. Contohnya pada pasien dengan Anafilaktik mungkin, Bu. Hah? Oke, shock anafilaktik atau kita bilang yang namanya alergi ya. Alergi. Alergi. Reaksi Oke. alergi enggak? Ya, reaksi alergi. Jadi pasien-pasien dengan alergi itu imunnya hipersensitivitas. Jadi kena debu kok gatel-gatel, kena sesek gitu. Nah, itu imunnya itu hipersensitivitas. Jadi dia beresponnya lebay gitu ya, terlalu berlebihan gitu. Itu namanya hipersensitivitas. Ya, yang kedua ada imunodefisiensi. Kalau imunodefisiensi apa? Kekurangannya imun pada Oke. contohnya pada HIV. Ya, berkurangnya imun ya, imunnya nggak kuat buat melawan penyakit ya. Apa namanya? Contohnya pada pasien HIV, imunnya nggak kuat, ada infeksi masuk, dia bukan melawan, tapi ya virusnya terlalu lemah gitu, kuat. Jadi dia kan imunnya terlalu lemah ya, sehingga menyebabkan ya ada infeksi apapun masuk, dia akan mudah terkena penyakit gitu ya. Yang satu adalah autoimun. Autoimun apa? Jadi ada
berlebihan nih responnya, ada yang kurang nih kalau autoimun. Kenapa nih imunnya? Yang menyerang kekebalan tubuhnya sendiri, Bu. Oke, ini imunnya error. Jadi harusnya dia berikatan dengan antigen yang masuk, malah justru dia berteman. Ya, jadi kan harusnya sistem imun ini fungsinya sebagai benteng kita ya. Jadi prajurit kita untuk melawan si virus-virus yang masuk gitu, virus bakteri yang masuk. Tapi ini error nih gitu ya, tidak sesuai dengan tugasnya fungsinya. Sehingga apa yang terjadi? Pasiennya akan mengalami masalah imun ya. Jadi kalau ada infeksi masuk, virus masuk, dia malah berteman sehingga menyebabkan seseorang itu mengalami suatu penyakit ya. Jadi imunnya error gitu ya. Bukan lebih-lebihan, bukan kurang, tapi dia error. Jadi tadi betul kata Pak Domingus tadi, oh dia melawan tubuhnya sendiri, Bu. Iya, betul. Dia masih justru melawan tubuhnya sendiri sehingga menyebabkan kerusakan pada sistem tubuh. Ya, bukan menyebabkan penyakit infeksi, tapi dia merusak sistem tubuhnya sendiri gitu. Makanya pada SLE biasanya muncul gangguannya satu di muskuloskeletal, dua di ginjal, manifestasi klinisnya karena dia akan menjadi penumpukan imun yang mati ini di ginjal gitu ya. Sehingga dia akan merusak ginjal nih ya, atau kita sering bilang nefritis lupus nih gitu ya. Dia akan merusak di ginjal atau di muskulo dan dia apa tuh yang khas pada pasien dengan SLE? Butterfleras ya. Bintik merah berbentuk seperti kupu-kupu. kupu. Ya, bentuk seperti kupu-kupu ada butterfleras di apa namanya sekitar Pipi. hidung ya dan pipi. Kupu-kupu berarti sekitar sini ya bentuk kupu-kupu. Jadi itu khas pada pasien dengan SLE. Jadi kalau sudah oh kok kayaknya nih gitu ya kayaknya anaknya ada butterfleras deh. Kok anaknya kayaknya ada keluhannya kelemahan nih kakinya intoleransi nggak bisa jalan gitu ya lemes gitu ya badannya lemes ada kelemahan di muskuloskeletal gitu ya. Apalagi ditambah kok ada bengkak. Nah, kita curigai dia dengan SLE. Ya, biasanya tadi saya sering menemui pasien SLE itu yaitu keluhannya sudah pemburukan, perburukan. Jadi yang awalnya dia mungkin hanya lemes, tidak di apa namanya tidak diperhatikan gitu ya. Awalnya gangguan muskuloskeletal mungkin lemes tapi masih berusaha untuk kuat gitu ya. Akhirnya yang terjadi adalah ya sudah nefronnya kena gitu ya. Nefronnya kena, imunnya merusak nefron gitu ya. Nefronnya kena gitu ya. Akhirnya menyebabkan ya tadi kalau sudah nefritis lupus itu cepat gitu ya. Pasiennya cuci darah sebentar meninggal gitu. Jadi biasanya pasien-pasien SLE itu tidak bertahan sampai dewasa. Kok di ya. Tapi kalau dia kena di dewasa berarti di anaknya dia masih kuat, nanti dia akan muncul efeknya di dewasa. Di dewasa pun dia efeknya tidak seperti di anak, langsung kronis ya. Langsung munculnya kronis, gejalanya banyak gitu. Jadi kalau di dewasa mungkin masih bisa diobati, masih bisa dikasih steroid gitu ya, masih bisa. Tapi kalau di anak biasanya munculnya langsung kronis ya. Diagnosanya ya sesuai dengan keluhannya. Penata laksananya sesuai dengan kondisi pasien juga. Jadi tidak bisa kita arahkan, oh arahannya harus begini. Ya, steroid, pemberian steroid pasti gitu ya. Jadi untuk mengurangi imunnya, ya mengontrol imunnya kita pasti kasih steroid gitu ya, gitu untuk mengontrol imunnya, sistem imunnya gitu. Kita kasih steroid ya, pasti kita berikan. Tapi untuk pengobatan yang lain kita tergantung dari gejala yang muncul. Jadi kadang oh ini dikasih diuretik, oh itu enggak ya, ya karena memang tidak muncul gitu ya gangguan di ginjalnya. Boleh ya gangguan di neuromuskolonya gitu ya, tidak muncul di ginjal. Itu ya, termasuk diagnosa keperawatan, komplikasi itu tergantung dari keluhannya pasien. Itu teman-teman untuk SLE, ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya, teman-teman? SLE kasusnya sekarang agak banyak kalau di Jawa. Kalau di luar Jawa banyak nggak? Yang ada di luar Jawa siapa ya? Di Kalimantan, di Sumatera banyak nggak?
kasus SLE. Kalau di Jawa agak lumayan, ini di rumah sakit yang bisa kita gunakan praktek itu hampir setiap hari ada katanya pasien SLE. Ini memang kasusnya agak lumayan banyak, karena apa ya? Mungkin makanan anak sekarang agak menyebabkan gangguan ya, gangguan sistem imun, gangguan bukan merangsang bukan ya, faktor resiko penyebab salah satunya ya pengawet itu juga bisa menyebabkan bukan hanya SLE, sebetulnya sekarang gagal ginjal pun juga sudah semakin banyak kalau di anak-anak gitu. Jadi karena ya pola makannya agak mengkhawatirkan ya sekarang ya. Jadi ya beda dengan pola makan kita zaman dulu gitu ya. Sekarang anak nih kalau nggak diperhatikan pola makannya kacau gitu ya. Oke, ada yang mau tanya teman-teman? Kalau kasus DHF ini lagi musim hujan banyak ya? Apa nggak? GKLP nggak? Yang di puskesmas lagi DHF lagi marak nggak ini? Lagi awal musim hujan tuh biasanya musim-musim DHF, tipoid, diare. Biasanya penyakitnya itu sih. Ya. Oke, cukup. Ada yang mau tanya? Kalau tidak ada yang bertanya, kita akhiri ya. Boleh kita akhiri teman-teman. Cukup, Bu. Cukup, Bu. Akhiri ya teman-teman pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih masih mau bergabung malam-malam ya ini ya. Iya, nggak mau bergabung gimana Bu? Jamnya memang malam ya. Ya, jamnya mau pasti memang malam Bu masuknya. Kayaknya lebih ke operatif malam atau siang ya? Malam apa siang Bu? Malam Malam, ya. Bu. Oh iya, oke. Ya, saya dapatnya jam malam-malam terus ini ya, ya nggak apa-apa lah ya semester kamu 1 kemarin, K3 malam gitu ya, KMA malam, ini anak malam lagi gitu. Semoga bisa TKS nggak dapat malam ya. Semester kamu 3 nanti saya masih masuk TKS, semoga nggak dapat malam ya. Nggak apa-apa. Oke, cukup ya teman-teman, saya akhiri. Ini masuk semua yang 39 terekap di saya, jumlahnya berapa? 37. Iya, Bu, 37. Ada yang double mungkin ya. Oke, kita akhiri pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman yang sudah membantu presentasi menyampaikan materi hari ini ya. Saya akhiri. Selamat malam teman-teman. Selamat istirahat. Saya izin keluar dari ruang Zoom ya. Oke, Terima kasih. sama-sama. Terima kasih, Bu.